Oke, Yusuf. Iya Pak Dirwa. Berarti kurang Miftahul. Miftahul ada kabar nggak? Halo, kelompok 1. Iya Pak, Miftahul masih dihubungin Pak, belum ada kabar Pak. Oke, tapi tahu ya bahwa hari ini harusnya presentasi. Kenapa dia nggak siap? Ini sudah lewat waktunya. Mau ditunggu atau mau lanjut? Boleh Pak. Kenapa? Ditunggu sebentar boleh Pak. Oke. Kita tunggu 5 menit, kalau nggak ada mulai ya. Baik Pak. Baik Pak. Salahnya dia sendiri. Nggak siap.
Oke, Bapak kira yang bersangkutan memang tidak Baik Pak, boleh hadir, ya? dimulai Pak. Dimulai saja ya. Oke, baik Pak. Saya izin share screen dulu ya Pak. Oke, silakan. Maaf, apakah sudah terlihat Pak? Oke, Sudah ada, sudah. dibesarin. Oke, bentar Pak. Ini gimana ya kalau mau share ininya, share suara? Share suara harusnya dia ada centangnya deh. Oke Pak. Include audio. Oke. Ini model ini ada include computer sound. Lemot. F5. Oke. Ntar saya cek dulu ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Baik, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mihard dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat Pada sore. kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Miftahul Akmal Sitomeang, Japarisa Tambah Tua Damanik, Mirna Yunika, Joshua Stevi Timoti Kastanja, Bidara Paraswati Putri, Dwi Febrian, dan Yusuf Malik Raharjo akan mempresentasikan materi tentang bubble sort hari ini. Oke, sebentar. Masing-masing job desk-nya apa aja? Oke, job desk-nya. Yang pertama untuk materi adalah Joshua Stevi Timoti Kastanja dan Japarista Tambah Tua Damanik. Lalu ada dari animasi yaitu Yusuf Malik Raharjo dan Miftahul Akmal Sitomeang, tapi dia tidak hadir saat ini. Dan yang ketiga ada kekurangan yaitu Mirna Yunika. Yang keempat ada kelebihan yaitu saya Bidara Paraswati Putri. Dan yang kelima ada contoh program yaitu Dwi Febrian. Oke. Sebelumnya kita nonton video dulu ya, teman-teman.
Baiklah, setelah menonton video sinopsis dari materi bubble sort, saya serahkan kepada Joshua Stevi Kastanja untuk menjelaskan pengertian bubble sort. Ya, yang pertama adalah pengertian bubble sort. Jadi algoritma ini merupakan algoritma pengurutan sederhana dan biasanya dipelajari sebagai materi bahasan seputar pengurutan. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini dinamakan bubble atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu gelembung. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Ya, slide selanjutnya. Ya, yang berikut ada fungsi dari bubble sort. Jadi fungsi dari algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu descending. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Japarista. Oke, terima kasih. Kesempatannya saya akan melanjutkan dibacakan oleh Joshua Stevi. Syarat dan langkah-langkah. Yang pertama, jumlah iterasi sama dengan misalnya bilangan kurang 1. Yang kedua, di setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Yang ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deret bilangan tersebut sudah turun, proses sorting akan tetap dilakukan. Yang keempat, tidak ada perbedaan era algoritma bubble sort, descending dan descending. Kelima, untuk mempelajari algoritma bubble sort ini, Anda hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Logika dan sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antara elemen. Kita simak salah satu contoh di bawah yang merupakan gambaran dari penerapan algoritma bubble sort dengan arrow 31428. Descending. Kami akan memberi pemahaman kepada Anda seputar descending di dalam algoritma bubble sort. Berikut ini adalah sebuah definisi bilangan. Kami jadikan contoh 5,12, 19, 1,4. Dia langkah bubble sort dengan metode iterasi 1, 5,12, 19, 1, 47. Tidak ada pertukaran 5 banding 12 itu 5,3, 12, 11, 1,47. Ada pertukaran 12 banding 3, 3, 12, 1,19. Tidak ada pertukaran 19 banding 47 itu iterasi 2,3, 5, 12, 1, 19, 47. Ada pertukaran 5 banding 3 palsu 3,5, 12, 1, 19, 47. Ada pertukaran 5 banding 12 itu 3,5, 1, 12, 19, 47. Ada pertukaran 12 banding 1 palsu 3,5, 1, 12, 19, 47. Tidak ada pertukaran 12 banding 19 terus 3,5, 1, 12, 19, 47. Tidak ada pertukaran 19 banding 47 terus iterasi 3,3, 5, 12, 19, 47. Ada pertukaran 3 banding 5 terus 3,1, 5, 12, 19, 47. Ada pertukaran 5 banding 1 palsu
3,1, 5,12, 19, 47. Tidak ada pertukaran 5 banding 12. 3,1,5, 19,47. Tidak ada pertukaran 12. 3,1,5, 12, 47. Tidak ada pertukaran 3 banding 50, 3,5, 12, 19, 4. Tidak ada pertukaran 5 banding 1, 3,5, 12, 19. Tidak ada pertukaran 1 banding 3, 3,5, 12, 19, 7. Tidak ada pertukaran 3 banding 1, 1,3, 5, 12, 19, 47. Tidak ada pertukaran 19,47 dan 1,3, 5, 19,47. Tidak ada pertukaran 1 banding 30, 3,5, 12, 19,47. Tidak ada pertukaran 3 banding 5, 3,5, 3,12, 19, 3,47. Tidak ada pertukaran 5 banding 10, 5, 12, 19, 47. Tidak ada pertukaran 12 banding 15, 3,5, 19, 47. Tidak ada pertukaran 19 banding 40. Jadi hasil deretan bilangan atas telah dirubahkan dengan algoritma Bobot 1,3,5, 12, 19, 47. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Yunus Febriansyah. Dan di video kali ini kita masuk di video ketiga di playlist algoritma pemrograman 2. Dan kita akan membahas tentang konsep dari si algoritma pengurutan bubble sort. Jadi di video kali ini kita fokus ke konsepnya. Dan di video selanjutnya kita akan ngoding implementasi bubble sort di bahasa pemrograman Java. Jadi kita langsung aja, bubble sort itu apa gitu ya. Jadi bubble sort atau algoritma pengurutan bubble sort itu adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data. Tapi ingat, kalau pengkondisiannya bernilai true. Jadi kita nanti taruh sebuah pengkondisian di situ gitu ya. Enaknya ngomong gitu. Yang ditukar apa? Yang ditukar adalah nilai ini dengan nilai sesudah ini. Gitu. Dari nilai n dengan n plus 1. Itu aja enaknya ngomong. Nah, perbandingan yang akan kita lakukan nanti itu sebanyak jumlah datanya berapa dikurang 1 dikali jumlah datanya berapa dikurang 1 juga. Jadi kalau kita misal ada 4 data gitu ya. Kita ada 4 data yang perlu diurutkan. Berarti 4 kurang 1, 3. Dikali 4 kurang 1, 3. 3 kali 3, 9. 9 perbandingan yang akan kita lakukan di 4 data tersebut. Untuk melakukan logika pengurutan bubble sort. Gitu ya. Jadi kita langsung aja melihat contohnya. Contoh cara kerja si bubble sort itu seperti apa. Dan untuk contoh ini, data yang akan kita urutkan ascending aja ya. Ascending. Jadi misalnya nih, kita punya 4 data. Ada 4, 7, 3, 9 gitu. Nah, cara kerja si bubble sort yaitu pertama dia akan membandingkan data yang pertama dengan data sesudah yang pertama, berarti data yang pertama dan kedua gitu. Nah, perbandingannya gimana? Kalau ascending, ingat ya, ascending itu dari kecil ke besar. Jadi untuk pembandingannya berarti kalau nilai ini itu lebih besar daripada nilai selanjutnya, maka ditukar. Ya, biar apa? Biar yang pertama itu yang angka terkecil atau nilai yang terkecil gitu. Jadi kalau ini kita baca, apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Kalau enggak,
ya nggak ditukar gitu. Nah terus apa? Terus lanjut di perbandingan selanjutnya. Ingat ya, kita tadi melakukan perbandingan 1 kali, berarti ini perbandingan yang kedua kali ya. Jadi sekarang gini, apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Iya. Nah kalau iya, ditukar gitu. Lanjut lagi berarti. Ini perbandingan ketiga berarti. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Ya enggak ditukar. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Jadi diulang dari awal. Ingat ya tadi banyaknya jumlah perbandingan. Tadi misalnya kita punya 4 data, berarti 3 kali 3 9 perbandingan. Ini adalah perbandingan keempat. Oke. Apakah nilai ini, nilai saat ini itu lebih besar daripada nilai selanjutnya? Iya, kalau iya ditukar. Lanjut lagi. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Oke ya, enggak. Jadi teman-teman mungkin bisa simpulin dari sini, ini kan udah hasilnya gitu ya, udah ascending, udah dari kecil ke besar. Tapi enggak gitu kalau bubble sort. Kalau bubble sort itu tetap ya tadi ya, dia ngeceknya sampai selesai gitu. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak ditukar. Lanjut lagi. Apakah lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Lanjut lagi. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Lanjut lagi. Enggak juga ya? Enggak. Lanjut. Enggak. Gitu. Jadi kalau kita hitung tadi berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perbandingan untuk 4 data yang akan kita urutkan secara ascending. Dan inilah hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ada gambaran gitu. Nah, kemudian bagaimana sih si notasi pseudocode-nya gitu. Di sini saya menggunakan pseudocode. Kenapa? Karena saya coba bikin flowchart tapi kok kayaknya kepanjangan gitu ya. Karena kan flowchart menggunakan simbol. Dan kalaupun saya taruh di slide ini bisa, cuman kecil gitu, simbol-simbolnya jadi kecil. Sehingga nggak enak lah dibaca gitu. Misalnya kita buat sebuah fungsi atau function atau prosedur lah, terserah teman-teman ya, yang namanya bubble sort ascending gitu misalnya, yang nanti dia menerima sebuah parameter namanya r sebagai array gitu ya. Jadi nanti asumsinya kita ngirimin data ke sini berupa array, diterimalah di sini gitu. Nah kemudian ya dengan cara kerjanya tadi berarti kita bisa simpulin bahwa dia itu nest looping ya, atau looping di dalam looping gitu. Jadi dari indeks ke 0 menuju ke panjang nilai array dikurang 1 gitu. Kemudian di dalamnya juga sama. Nah terus di dalamnya kalau kita mau melakukan ascending tadi perbandingannya, nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya. Kalau lebih besar ditukar nilai ini dengan nilai selanjutnya gitu. Ya mungkin teman-teman sampai sini ancang-ancang buat oret-oretan gitu nggak apa-apa, tapi saya enggak ya. Karena kan tadi udah dijelasin gitu ya di cara kerjanya, oh seperti ini. Jadi nggak perlulah oret-oretan lagi gitu. Jadi mungkin pseudocode-nya seperti ini kalau misal kita mau buat sebuah function atau prosedur. Kalau nggak pakai function atau prosedur ya nggak usah pakai functionnya. Langsung looping di dalam looping atau nest looping gitu. Ya teman-teman ya, mungkin sampai sini aja video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan Baiklah, setelah menonton video, kita lanjutkan ke materi bubble sort-nya. Jadi kelebihan dari materi bubble sort ini adalah yang pertama, metode bubble sort ini merupakan metode yang paling simpel karena mudah dipahami algoritmanya. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu ascending, atau kebalikannya yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil itu namanya descending. Terus yang ketiga, mudah untuk diubah menjadi kode. Yang keempat, definisi terurut terdapat dengan jelas dalam algoritma. Yang kelima, cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil yang telah terurut. Oke, selanjutnya kepada Mirna Yunika.
Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari bubble sort. Kelemahannya yaitu meskipun simpel, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Kelemahan bubble sort adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika data cukup banyak. Kelemahan lain adalah jumlah pengulangan akan tetap saja sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan posisinya. Selanjutnya, Oke, untuk contoh program kepada Dwi Febrian. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh program bubble sort by kelompok. Data yang Oke, pertama. jadi di sini programnya itu oke, lanjut. Lanjut. Oke, silakan Dwi Febrian dijelaskan. Lanjut. Suaranya nggak ada, Dwi. Masih mute, Dwi. Ya. Kurang jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh program bubble sort, yaitu yang pertama adalah include studio stream. Yang kedua adalah include studio H. Yang berikutnya ada using nama sparse standard void bubble sort in R in sys void swap in void present array in R in sys in main in list 7 sama dengan 8,6, 7,5, 3,0,9 in list size code bubble sort by kelompok 2 code data sebelum diurutkan present array list, list size bubble sort list, list size code data setelah diurutkan present array list, list size return
Find bubble sort in R in size in E in G. Fish for loop select add element for I sama dengan 0 I size I plus. For Dek, waktunya habis kamu baca satu-satu. Bisa nggak jelasin langsung artinya apa? Kalau nggak bisa, di skip aja. yaitu Oke, ada yang menggantikan menjelaskan? Atau di skip aja? Waktunya habis, kamu baca satu-satu. Oke, dilanjut aja. Selanjutnya apa? Hasilnya ya. Ya Pak, hasilnya gini Pak. Oke, lanjut. Moderator. Baik Pak, sudah selesai materi kita cuma sampai situ aja. Oke. Sebelum Bapak komentar, ada dulu yang mau bertanya. Silakan dari teman-teman yang kelompok lain. Kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Oke, Nadila. Ada Nadila, ada Ilham. Silakan, Nadila. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia dengan NIM 2020-11254. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa bubble sort tidak efisien? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, berikutnya tadi siapa? Ilham ya? Iya, Pak. Oke, silakan Ilham. Atas waktunya, perkenalkan nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Di dalam PPT, kelompok Anda mencantumkan dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Mengapa demikian? Terima kasih. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Ada Muhammad Fikri. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fikri Sodikin dengan NIM 2020-11235. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dari program bubble sort ini? Terima kasih. Oke, 3 penanya dulu mungkin ya. Silakan ditanggapi. Kelompok 1. Baik, untuk pertanyaan dari Nadila Tuharia, saya akan menjawab. Tadi kan pertanyaannya kenapa metode bubble sort itu tidak efisien. Itu dikarenakan metode bubble sort ini tuh kalau misalnya tidak efisiennya itu jika digunakan untuk mengurutkan data yang banyak, karena dia itu kan tetap looping terus kan. Kalau misalnya datanya udah terurut pun
tetap looping sesuai jumlah data, yaitu N-1. Jadi misalnya datanya tuh 345. Nah, jumlah datanya itu, loopingnya itu harus banyak 345 dikurang 1, jadi 344. Jadi kalau misalnya datanya banyak, terus diurutin pakai metode bubble sort, itu akan, kayak nge-lag juga bisa, karena kan dia kan banyak gitu kan, terus diulang-ulangnya sama terus gitu, walaupun udah terurut. Gitu sih, Nadila. Jadi tidak efisien. Oke, untuk pertanyaan kedua, oke, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua dari siapa tadi? Maaf. Ilham. Dari Ilham itu bertanya kenapa di PPT itu apa sih tadi pertanyaannya, lupa. Walaupun datanya sudah terurut, dia tetap diulang-ulang. Nah, itu balik lagi jawabannya ke seperti yang saya udah jawab ke Nadila, bahwa ya harus sesuai jumlah datanya dikurang 1 gitu. Itu Ilham. Loopingnya tuh, ulang-ulangnya tuh harus sesuai jumlah datanya dikurang 1, N dikurang 1. Terus kalau misalnya yang ketiga, itu saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fikri Sodikin. Kelebihan bubble sort itu yang pertama, dia itu metode yang paling simple karena dia cuma pakai for sama if, nested if gitu kan, dan mudah dipahami algoritmanya karena mengurutkan mengurutkan data yang dari yang kecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Udah sih, itu aja. Terima kasih sih. Teman-teman lain dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan jawabannya? Maka yang teman lain yang mau menambahkan. Dari saya tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas yang dijelaskan sama Bidara. Ada yang mau menambahkan? Oke. Cukup ya penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum Bapak menanggapi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bubble sort. Nah, tapi Bapak sangat ini ya. Penjelasannya buat Bapak kurang begitu menarik ya. Karena slide-nya juga kurang pas kalau buat Bapak. Seperti yang contohnya tadi Japarista menjelaskan ya. Itu sangat tidak bagus sekali ya penjelasan seperti itu slide-nya ya. Karena kan itu namanya PowerPoint ya. PowerPoint itu kan berarti poin-poin. Ada poin-poin pentingnya yang perlu kamu sampaikan. Bukan satu terus kamu baca semuanya. Dan tulisannya juga nggak jelas di situ ya. Kecil. Kemudian tulisan panjang. Padahal itu kan kamu tinggal enter aja bisa kan. Kamu enter sesuai masing-masing. Paragraf baris pertama melakukan apa, baris kedua melakukan apa, baris ketiga. Tapi kok nyambung semua? Nah, itu Bapak bingung. Ya. Itu Bapak bingung tadi, kenapa tulisannya seperti itu? Ini apakah memang kamu yang buat sendiri atau copy paste dari internet tanpa merubah sama sekali? Nah, itu yang sangat Bapak kecewa ya dengan penjelasannya. Jadi itu nilai kurang buat kalian. Kemudian videonya juga, animasi tadi ya. Video animasi, Bapak bingung nilainya. Bapak kan mintanya kalian buat sendiri. Tapi videonya itu punya orang lain yang kalian tampilkan. Ya. Jadi Bapak bingung nilainya. Mau menilai punya orang lain atau nilai punya kalian. Ya. Yang Bapak mintakan kalian yang buat. Ya. Itu yang Bapak sangat sayangkan ya. Padahal yang pertama kan sebenarnya sudah ada juga yang pertama. Bapak lihat itu mungkin kalian yang bikin yang pertama. Video pertama. Tapi tidak ada penjelasannya, cuman kata-kata saja. Padahal kan bisa dari video yang pertama itu kalian tambahkan, kalian ceritakan
seperti Bapak biasa menjelaskan di kelas. Ada tulisannya, menceritakan. Kan sebenarnya bisa seperti itu, tapi ini kok cuma tulisan, nggak ada ininya. Kemudian diulang lagi gitu kan. Nah, itu yang hanya Bapak bilang tadi, apalagi yang seperti source code juga. Ya. Source code-nya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus kalau Bapak lihat. Tetapi Dwi Febrian menjelaskannya, bukan menjelaskan ya, tapi itu membaca, bukan menjelaskan ya. Begitu ya Dwi ya? Iya. Menjelaskan, ya. Itu membaca coding, bukan menjelaskan. Yang Bapak minta menjelaskan, ya. Maksudnya apa di situ? Coba dibuka source code-nya lagi. Oke, itu udah bagus ya. Ada pakai ini ya. Ada pakai, kita terakhir belajar ini ya, pemrograman modular ya. Nah, di situ dia bikin fungsi baru namanya fungsi bubble sort ya. Fungsi bubble sort, passing parameternya apa? Passing parameternya ada sebuah array dan ada size ya. Ada array, ada size-nya. Nah, bukan kamu baca, tapi kamu jelaskan. Oh, ini adalah fungsi bubble sort. Di dalamnya ada parameter. Parameternya ada dua, yaitu parameter array dan parameter size. Tipe datanya apa? Tipe datanya keduanya integer. Ada juga fungsi swap. Ya. Passing parameternya apa? Ada dua juga. Ya. Ada integer i dan integer j. Kemudian ada fungsi ketiga. Ya. Ada fungsi present array dan ada dua passing parameternya, ada sebuah array dan ada size-nya. Ya. Kemudian di situ ada membuat di integer main itu membuat integer list ya, membuat daftar angka yang acak ya, masih acak. Nah itu dimasukkan dalam array list, ada size-nya 7 ya, jadi ada 7 data di dalam. Nah baru bikin list size 7 ya. Kemudian baru menampilkan ke layar bubble sort kelompok 2, udah bagus ya sebenarnya. Data sebelum diurutkan, menampilkan data sebelum diurutkan, present array ya. Listnya ditampilkan, list size-nya di ini ya. Kemudian manggil fungsi bubble sort ya. Berarti dia ke fungsi bubble sort. Bubble sort-nya mana? Bubble sort-nya di bawah ya. Ada integer array dan ada integer size. Nah, di situ baru ada perulangan ya. Terhadap integer i dan integer j, berarti ada dua perulangan, ada nested loop. Perulangan di dalam perulangan, di mana perulangan pertama itu membandingkan data keseluruhan ya dari nomor 1 sampai seterusnya gitu ya. Mana yang paling kecil? Kalau lebih kecil dari sebelah kanannya ditukar ke sebelah kanan. Kalau misalnya data kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka data kiri ditukar ke sebelah kanan. Nah, harusnya jelaskannya seperti itu ya. Itu cara tukarnya gimana? Nah, itu lihat dia memanggil fungsi swap ya. Swap array i, array j ya. Nah, dia panggil swap ada di mana? Swap ada di bawah. Nah, ini namanya pemrograman modular ya. Dibagi-bagi sehingga mudah ya. Void swap ada data temporary ya, integer temporary. Datanya apa yang dirubah? I menjadi j, j menjadi temp. Sebelumnya kan berarti i jadi j, j jadi i. Karena i-nya sudah disimpan di dalam temp. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah data sudah terurut semuanya, baru ditampilkan lagi kan datanya. Nah, harusnya menjelaskan seperti itu, Dwi, bukan membaca ya. Oke, kemudian animasinya tadi kalau Bapak lihat ya cukup menjelaskan ya tentang bubble sort, di mana tadi juga ada bertanya, kok datanya sudah terurut tetap masih dilakukan? Ya, kenapa datanya sudah terurut tapi masih tetap dilakukan perulangan? Ya, tetap masih dilakukan swap karena memang bubble sort cara kerjanya seperti itu, di mana dia akan terus membandingkan data pertama dengan data kedua dengan data ketiga dengan data keempat, data 4 dengan 5 dengan 6. Kalau sudah ulang lagi ya,
ulang lagi, bandingkan lagi, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Bandingkan terus, mana yang lebih besar, kasih di sebelah kanan. Kalau mau ascending, kalau mau descending, berarti data yang paling kecil kita kasih di sebelah kanan, gitu kan? Cuman kebalikannya aja. Itu caranya bubble sort. Kenapa namanya bubble sort? Nah, karena mirip dengan bubble ya. Ada 2 bubble di sana. Bubble kiri, bubble kanan. Membandingkan bubble itu. Mana bola yang lebih besar ya? Bola yang lebih besar kita tempatkan di sebelah kanan. Ya. Nah, itu maksudnya bubble ya. Kita taruh bola yang sebelah kanan, kalau lebih besar dari sebelah kiri, kita taruh di sebelah kanan. Kemudian posisi bolanya kita rubah ke parameter kedua. Mana yang lebih besar? 2 dengan 3 ya. Kalau misalnya 3 lebih besar ya tetap gitu ya. Kemudian putar lagi, ganti terus sampai ke elemen terakhir. Kemudian baru ulang lagi. Makanya tadi dibilang ada sekitar n-1 dikali n-1 kali perulangan ya, yang terjadi di dalam bubble sort. Tetapi bisa juga ya hanya sedikit kalau misalkan algoritmanya kita perbaiki. Dimana karena kalau bubble sort ini sudah terjadi sampai paling kanan, otomatis data paling kanan itu adalah data paling besar ya. Sehingga tidak perlu lagi kita bandingkan data paling kanan, kita kasih mentok dia di paling kanan. Artinya ketika kita sudah membandingkan semua, maka paling kanan sudah pasti paling besar. Cukup sampai di situ aja. Nah, kemudian baru kita bandingkan cukup sampai ke n-1 ya. Sampai nanti terakhir dia makin kecil. Nah, itu kalau bubble sort yang udah lebih ini ya. Tapi kalau yang tadi Bapak lihat kalian punya masih yang biasa ya. Artinya sampai n-1 kali n-1 kali perulangan yang terjadi di dalamnya. Oke, untuk kelompok 1 apalagi ada satu anggota ya tidak kelihatan, yaitu Miftahul. Kalau buat Bapak ini masih sangat kurang ya, masih sangat kurang dalam penjelasan. Bapak lihat kerjasama juga Bapak kira masih kurang bagus kalian dalam kerjasama satu tim ya. Bapak harap ini kalian sebagai satu tim memperbaiki ya. Memperbaiki ini karena penilaian Bapak pribadi ya. Walaupun kalian kelompok, penilaian Bapak masing-masing ya. Seperti tadi Bapak lihat cuman Bidara yang paling aktif gitu ya. Menjawab pertanyaan juga Bidara aja gitu kan. Nah, Bapak nilai Bidara nilainya dengan kelompok teman-teman yang lain beda ya. Bapak nilainya masing-masing. Jadi ada nilai kelompok, ada nilai individu. Jadi Bapak harap kedepannya silakan kalian perbaiki cara presentasi kalian secara pribadi masing-masing ya. Karena kalau kalian nanti kuliah pasti akan banyak presentasi, ada banyak menulis makalah, ada banyak memberikan jawaban-jawaban ya. Harus bisa lebih aktif ya, lebih baik dalam berbicara juga, lebih baik dalam menulis ya. Tadi Japarista ya. Itu sangat kurang bagus ya slide seperti itu ya. Oke, itu saja dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 maupun dari teman-teman lain untuk materi bubble sort. Oke, tadi ada ini ya Bapak ingat ya. Kenapa kalau misalnya datanya banyak dia tidak efisien ya? Kalau misalkan datanya sedikit, ini cukup efisien ya, karena dia punya temporary memory. Tadi kita lihat di program juga temporary memory ini cuma satu ya. Cuma satu ada temporary memory. Nah, dibandingkan dengan algoritma lain, ya, ada yang butuh 2 temporary memory, ada yang butuh sebanyak jumlah data temporary memorinya. Nah, itu ada masing-masing keunggulan dan kelebihannya, ya. Kalau misalnya temporary memorinya banyak, dia kemungkinan lebih cepat, ya, kinerjanya. Tapi source kita punya komputer ada batasannya, ya, ada batasannya, ya. Kalau misalnya kita simpan data banyak, otomatis butuh RAM yang besar gitu ya. Tapi kalau kita punya RAM kecil, menggunakan bubble sort, misalnya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kita punya resource komputer yang besar, kita bisa menggunakan temporary data yang besar. Makanya kenapa pencarian Google gitu ya, kalian mencari data di Google kok bisa cepat.
Ya karena memang temporary data mereka itu sangat besar gitu ya. Mereka tidak mungkin menggunakan bubble sort gitu ya. Sangat lama gitu ya. Buat apa kami punya resource yang besar, kita cukup menampung data yang besar untuk kita nanti bandingkannya juga, algoritmanya juga besar, komputernya juga jadi banyak gitu ya yang bisa mengakses dalam proses pencarian. Nah, kemudian ada lagi apa tadi ya? Itu salah satu kekurangannya juga itu ya. Kekurangannya data besarnya dia lambat. Nah, kelebihannya yang tadi dia membutuhkan memori yang kecil dalam operasi. Ya, seperti itu ya. Kelompok 1 maupun teman-teman lain yang ini ya tadi sudah bertanya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke, kita bisa lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Izin saya stream, Pak. Oke. Share screen-nya sudah masuk ya, Pak? Sudah? Bisa diberikan? Bentar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai selection sort. Sebelum kami menjelaskan materi mengenai selection sort, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Jadi yang pertama, beserta dengan tugasnya, yang pertama di sini ada Eliezer Michel Budianto yang bertanggung jawab di bagian video animasi. Lalu yang kedua di sini ada Muhammad Fikri Sodikin yang bertugas untuk mencari contoh program. Yang ketiga Safina Maulida Fitriani yang mencari kelebihan dari selection sort. Dan saya sendiri, Asam Yanggraini, yaitu bertugas untuk mencari pengertian materi dan lain-lainnya. Lalu ada Nadila Tuharea yang bertugas untuk mencari contoh program juga. Dan yang terakhir di sini ada Ilham Jaya Pratama yang mencari kelemahan dari selection sort. Oke, sebelum lanjut, Bapak pengen yang kelompok 2 on cam semua ya. Ini baru kelompok 3 orang nih. Oke, 4 orang. Oke, 5 orang. Ada berapa? 6 ya. Oke, 6 orang. 6 orang aja ya? 1, 2, izin menjawab, Pak. 7. Ada satu lagi. Untuk Immanuel sulit dihubungi, Pak. Dan saat ini dia tidak hadir di kelas juga. Oh gitu, oke. Berarti Manuel tidak ikut ini ya, tidak ikut mengerjakan ya? Ya, Pak. Oke, Manuel tidak ikut mengerjakan. Oke, boleh dilanjut kelompok 2, silakan. Baik, selanjutnya materi mengenai pengertian selection sort yang akan saya bawakan. Jadi yang pertama ini merupakan pengertian dari selection sort. Adalah suatu metode pengurutan data dengan cara memilih suatu data pada urutan tertentu. Kemudian membandingkannya dengan data-data lainnya untuk mencari data terkecil pada rentang posisi tersebut. Di sini kita bisa lihat di pojok kiri atas ada kata ascending. Jadi ini mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Jika descending, maka kebalikan dari ascending-nya. Kita lanjut aja biar lebih paham. Nah, ini ada konsep dari selection sort. Nah, ini bentuk dari ascending. Jadi, dia akan langsung mencari data urutan yang terkecil dan langsung akan memindahkannya paling ujung. Seperti itu. Lalu untuk descending-nya, seperti ini gambarnya. Kalau descending, dia mengurutkan dari data terbesar hingga terkecil. Oke, saya berikan kepada Eliezer Michel Budianto, silakan. Baik, terima kasih, Mas Syami.
Sebelumnya maaf pada Pak Mehat karena saya menggunakan video orang lain. Oke. Jadi kali ini saya akan membahas selection sort. Let's say we're given the following array and we want it sorted in increasing order. How will we do this? Oke, videonya orang lain nggak apa-apa ya, tapi kamu bisa jelasin ya. Ya Pak, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia Pak. Oke, silakan. Jadi dalam iterasi kali ini, yaitu yang descending tadi, kalau saya dengar dari videonya, kita akan memilih item yang paling kecil dari array, lalu memindahkannya dari partisi yang tidak terurutkan dari bentuk array originalnya tadi, dan dipindahkan ke bentuk partisi yang terurutkan. Nanti akan terlihat dari animasinya. Boleh dilanjut? During each iteration, we'll select the smallest item from the unsorted partition of our array and move it to the sorted partition. We'll keep track of the current minimum and current item with red and blue arrows. Let's get started. We always set the current minimum to the first number in the unsorted partition, in this case 2. Oke, jadi biasa program kan akan mulai dari item paling awal lah ya. Nah, panah biru ini menunjukkan item yang sedang dicek oleh program, dan ya panah merah itu adalah item yang paling kecil, bukan item ya, bisa dibilang untuk sekarang bilangan yang paling kecil yang sudah dideteksi oleh program. Oke, boleh dilanjut. We progress the length of the array looking for a smaller number. We find 1 at the end of the array and set it as our current minimum. Nah, dari animasi tadi terlihat bahwa pada saat panah biru itu adalah maksudnya memvisualisasikan program mengecek array tadi, itu meng-scan satu persatu item dalam array, lalu mencari mana yang paling kecil. Nah, kan awalnya 2, lalu dia sampai ke ujung baru ketemu yang lebih kecil dari 2, yaitu 1. Sehingga program menentukan bahwa itu adalah item paling kecil pada saat itu. Nah, dilanjut. We now have 1 item in our sorted partition. Moving on, we set 8 as our current minimum. Boleh di-pause? Scan the remainder of... Oke, tadi kan ada panah di bawah itu, panah hitam ya, memindahkan yang paling belakang ke paling depan. Dan setelah dipindahkan menjadi hijau. Nah, itu maksudnya seperti yang jelaskan tadi. Jadi tadi unsorted. Jadi pas baloknya masih warna putih atau unsorted, saat sudah dipindahkan dan balok menjadi hijau, itu menjadi sorted atau sudah disusun. The array for a smaller number, updating the current minimum as we progress. Step yang sama, namun ya step yang sama. Diulang terus sampai array semua terurut. Begitu. We're ready for the next iteration. This time, 3 moves into our sorted partition. Let's watch the rest of the algorithm play out. Pretty simple. With each iteration, you select. Baik, kiranya itu saja visualisasi dengan video animasi untuk selection sort.
Saya kembalikan kepada Asfi. Ya, baiknya. Selanjutnya, untuk Safina Maulida Fitriani, dipersilakan. Ya, kelebihan selection sort. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Jadi ketika kita merancang program tentunya akan sangat mudah. Yang kedua, mempercepat pencarian. Yang ketiga, mudah untuk menentukan data maksimum atau minimumnya. Yang keempat, mudah menggabungkannya kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Jadi tingkat kesulitan dari selection sort ini tuh sangat kecil. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Safina. Selanjutnya, untuk Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menerangkan tentang kekurangan dari selection sort. Yang pertama yaitu membutuhkan metode tambahan. Selection sort itu sendiri termasuk kombinasi dari sorting dan searching, di mana dalam pemrograman selection sort ini digunakan untuk mengurutkan nilai maksimum atau nilai minimum, sehingga ia membutuhkan metode lain. Dalam prinsip kerjanya selection sort ini, dia akan mencari nilai terkecil atau terbesar yang akan ditempatkan pada posisi yang sesuai, sehingga ia memerlukan metode lain, misalnya adalah metode sort. Yang kedua, yaitu sulit untuk membagi masalah. Dalam selection sort ini, dia akan memilih satu persatu elemen array, kemudian melakukan satu elemen array dari awal sampai akhir, kemudian akan melakukan looping sekali di tiap tahapannya. Yang ketiga yaitu perlu dihindari untuk penggunaan data lebih dari 1000 tabel karena akan menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi dan kurang praktis. Jadi karena selection sort tadi memilih elemen array satu persatu dalam tahapannya, jika menggunakan lebih dari 1000 tabel, maka akan meningkatkan tingkat kompleksitasnya, yaitu lebih rumit dalam pemrogramannya sehingga kurang praktis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Nadila, untuk membahas contoh program, dipersilakan. Saya masuk nggak? Masuk. Mohon maaf. Ini contoh program yang sudah saya buat. Ini programnya itu saya dapatnya dari Google, tapi ada beberapa yang sudah saya ubah. Jadi saya akan coba jelaskan. Pada baris 5-7 itu adalah pendeklarasian variabel dan array yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya pada baris ke-10-13 itu proses inputan yang disimpan dalam array yang dilakukan dalam perulangan. Pada baris ke-14-17 itu proses pengurutan antara elemen satu dengan yang lain, dan apabila elemen satu lebih kecil daripada elemen berikutnya atau mengurutkan besar ke kecil, maka proses pertukaran akan terjadi pada baris 24-26. Nah, yang terakhir itu baris 29-32 itu setelah pengurutan berhasil, maka nilai akan dicetak atau ditampilkan pada baris ini. Yang berikutnya itu yang codingnya udah dibuat dan hasilnya. Nah, ini hasil dari. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadila Tuharia untuk penjelasannya. Selanjutnya, silakan Muhammad Fikri Sodikin untuk menjelaskan contoh program lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Baik, izin memperkenalkan, nama Muhammad Fikri Sodikin dengan NIM 2020 11235.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kode hasil SS program, yaitu perintah count. Jadi fungsinya itu untuk memasukkan jumlah data yang akan disort. Kemudian yang kedua yaitu for loop pertama. Jadi for loop pertama itu menginputkan data sebanyak jumlah data yang kalian inginkan. Nah, contohnya itu data ke-1 dan data ke-1 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, untuk for loop yang kedua itu memproses data dengan selection card sort. Nah, jadi saat sort from loop luar, perulangan indeks data. Saat for loop kedua proses menukarkan data. Jadi apabila data setelahnya lebih kecil, maka akan diswap oleh data sebelumnya sampai persyaratannya itu terpenuhi. Yang terakhir yaitu for loop yang ketiga. Jadi itu gunanya itu untuk menampilkan hasil akhir data secara berurutan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Fikri Sodikin. Ini adalah hasil dari source code yang sebelumnya. Lalu ada dari sisinya, kita coba bareng-bareng ya. Silakan Muhammad Fikri Sodikin untuk membimbing. Oke, ini jadi udah yang tadi di slide itu saya copy ke sini. Jadi yang kode yang tadi saya coba ke dev ini dan menemukan hasil programnya itu ada nggak? Sebentar lagi proses. Oh ya. Iya, silakan. Jadi coba masukin 2, Mi. Jangan 2. Oh, 2. Terlalu sedikit. Sedikit. 4, Mi. Maaf, Pak. Lalu? Masukin datanya misalkan 2 gitu. 2. Lalu untuk data kedua coba pilih angka 3. Nah, yang keempat 10. itu 10. 10, Pak. Angka 10, angka 7. 10. Nah, yang terakhir itu data yang keempat misalkan 15. Berarti udah urut itu. Ini mah udah ngurut. 7. Terus lalu enter. Kok nggak masuk? Coba berurutan dah, Sami. Jangan ngacak. Maaf, Pak. Oke. 2. 3, 4. Tidak ada perubahan. Mungkin ada yang kurang sepertinya, Pak. Oke, itu di print F-nya hasilnya mungkin. Iya, Pak. Oke, kita tinggalkan saja ya. Kemarin pas saya coba di laptop saya bisa, Pak. Jadi munculnya berurutan gitu, Pak. Coba datanya sama dengan yang di slide tadi. Datanya tadi berapa itu? 4. Oh iya benar. 132 ya. Yang di contoh slide tadi. Udah benar itu, nama acara ngumbar penis, Pi. Tadi ada hasilnya kan? Iya, Pak. Coba di hasilnya tadi.
Yang slide paling terakhir kalau nggak salah. Nah, ini slide ini. Nah, itu kan 4, 2, 4, 5, 6. Itu udah urut juga kan? 2, 4, 5, 6. Udah urut ya. Hasilnya 2, 4, 5, 6 juga. Mungkin tadi pas Asami yang kopi, mungkin ada yang kelewat Pak, makanya hasilnya Ya, mungkin jadi ada yang beda kurang, Pak. dengan kode ini Soalnya Pak. kan dari device lain gitu, Pak. Mungkin ada yang kelewat. Oke, ada lagi? Mungkin ya sudah cukup, Pak. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan yang ingin menanya tentang insert selection shot ya kepada kelompok 2, silakan. Raise hand dulu ya. Ada yang mau bertanya? Oke, from Ariel, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dengan nama saya Pram Manurung, NIM 2020-1948. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian, apakah selection sort lebih baik daripada bubble sort? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada yang mau bertanya lagi apa langsung dijawab saja ya? Langsung dijawab boleh sambil tunggu. Ya, saya sendiri akan menjawabnya dan mungkin nanti teman-teman dari kelompok saya akan menambahkan. Jadi untuk dari saya, tadi apa lebih efisien ya? Apakah bubble short lebih efisien daripada selection? Maksudnya yang mana lebih efisien gitu ya? Ya. Kalau untuk lebih efisien, menurut saya itu di selection sort. Sebenarnya tergantung di kondisi sih ya. Cuman kalau dilihat dari yang tadi saya sempat perhatikan di kelompok 1 tentang bubble short dengan punya kelompok 2 selection sort itu lebih efisien di selection sort karena di selection sort itu saat dia mengurutkan data dia langsung mencari data yang terkecil gitu. Jadi seandainya data terkecil itu ada di ujung, dia langsung akan dipindahkan ke ujung kirinya lagi. Nah, sedangkan kalau untuk bubble sort itu kan dipindahin satu-satu gitu. Jadi lebih waktunya tuh memakannya lebih lama. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Dari teman-teman kelompok 2, ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan boleh? Silakan. Jadi walaupun ya dari notasi big-nya 0, mereka sama nih antara selection sort sama bubble sort. Nah, tapi kalau ditelah lebih jauhnya tuh secara lebih teliti dan lebih tepat, lebih detailnya, mereka punya perbedaan lanjut yang dimana selection sort sama bubble sort itu jadi maaf, mereka mempunyai perbedaan lanjut. Nah, jadi yang dimana selection sort itu mengungguli kecepatan dari bubble sort itu sendiri. Mungkin itu saja untuk menambahkannya. Saya boleh menambahkan, Asami? Halo, Asami. Ya, jadi seperti yang diterangkan oleh Pak Bangki, di mana dalam bubble sort dia akan terus melakukan proses sorting walaupun sudah terurut. Jadi dibandingkan 1 dengan 2, 1 dengan 3 seperti tadi, jika di selection sort, maka ia akan langsung merubah posisinya secara langsung tanpa membandingkan lagi. Terima kasih. Ya, baik. Sudah terjawab ya untuk from Ariel. Bagaimana?
Ya, udah mulai mengerti. Terima kasih. Iya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ya, baik, cukup. Baik, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bangkit. Oke, terima kasih ya Asami dan kelompoknya, kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang selection short. Kalau dari Bapak tanggapannya cukup baik ya untuk kelompok 2 ya. Tadi penjelasannya juga baik. Kemudian contoh programnya juga 2 ya, cukup baik ya. Walaupun tadi udah berani demo juga, walaupun demonya gagal, tapi cukup baik. Lain kali dicoba dulu ya, di running dulu sebelum di ini ya, ini kan. Kemudian tadi video animasinya juga walaupun punya orang tapi bisa dijelaskan cukup baik ya, dan cukup kena ya tadi, di mana ada sebenarnya ada 3 elemen penting ya pada selection short. Itu ada 3 elemen penting. Pada urutan array ini ya, yang paling penting pertama adalah elemen pertamanya di mana gitu ya. Elemen pertamanya di mana? Nah, elemen pertama ini adalah yang akan ditukarkan ya. Kemudian elemen kedua adalah elemen kecil tadi ya. Eliezer jelaskannya ada elemen kecil yaitu warna merah tadi ya. Kemudian ada elemen pembanding, yaitu elemen yang warna biru tadi, panah biru ya. Nah, yang berjalan yang mana? Yang berjalan adalah yang warna merah dan biru. Sedangkan elemen 1, elemen pertama ini tetap diam ya. Jadi ada 3 temporary memory di sana. Di selection short. Ya, ada 3. Yang pertama tadi elemen pertamanya di berapa, di mana. Kemudian elemen kecilnya di mana, elemen pembandingnya di mana. Nah, ini tetap, kemudian elemen kecil akan dibandingkan dengan elemen pembanding. Kalau misalkan elemen kecil dengan elemen pembanding, tergantung ya, kalau mau ascending ya. Kalau ascending berarti mana yang lebih kecil gitu ya. Yang lebih kecil itu yang menjadi panah merah berikutnya ya. Sedangkan yang biru tetap bergeser ya. Biru tetap bergeser satu persatu. Yang kalau misalkan kalau ascending, kalau descending berarti yang paling besar mana di antara merah biru ini, mana yang lebih besar, itu yang jadi warna merahnya. Sedangkan elemen ini tetap. Nah, ketika di akhir, mana yang paling kecil itu tetap ditandai warna merah. Nah, warna merah itu yang akan di-swap dengan elemen pertama. Kemudian elemen pertamanya bertukar menjadi indeks berikutnya, gitu kan? Artinya elemen pertama tadi sudah ditandai hijau tadi ya. Artinya sudah tepat. Elemen pertamanya berubah jadi apa namanya? Posisi indeks kedua ya. Nah, begitu terus sampai terakhir. Nah, jadi seperti itu ya, tadi penjelasannya Eliezer, Bapak cuma menambahkan aja. Nah, untuk bubble short, selection short, mana yang lebih bagus ya, pertanyaan tadi. Cukup menarik ya, mana yang lebih bagus di antara algoritma? Banyak sekali algoritma ya. Bapak sudah bagi ke kalian ya, beberapa kelompok, mana yang paling bagus? Nah, ini pertanyaannya antara bubble short, selection short. Nah, di dalam pengujian ya, ada namanya worst case, normal case sama base case ya. Base case artinya apa? Base case artinya data sudah terurut ya. Data sudah terurut. Itu mana yang lebih bagus, bubble short atau selection short? Keduanya kira-kira dia punya ini sama ya. Dia punya apa namanya? Big O-nya itu sama. Big O itu adalah kalau di algoritma ada namanya istilah Big O. Big O itu adalah kompleksitas daripada suatu algoritma. Dimana kalau bubble short dan selection short sama, yaitu n kuadrat ya. Dia punya apa namanya, kompleksitasnya ada itu n kuadrat. Sama, tetapi untuk timingnya tetap selection short lebih bagus. Karena dia di programnya dia lebih sedikit apa namanya, tidak serumit daripada bubble short sebenarnya ya. Kalau selection short lebih apa namanya, lebih tidak kompleks ya. Kalau bubble short lebih kompleks daripada selection short. Sehingga selection short untuk data yang besar
1000 data atau 2000 data, tapi tidak lebih dari 1000 kan tadi dibilang ya. Misalkan 900 data dibandingkan dengan bubble sort, kecepatannya lebih tinggi daripada bubble sort ya, selection sort kecepatannya lebih tinggi daripada bubble sort untuk dari segi kecepatan. Tetapi dari segi kompleksitas kira-kira mirip ya, yaitu n kuadrat. Kalau kita secara ini ya, nah, itu juga tergantung daripada kita punya perangkat uji coba ya, komputernya ya, tergantung dari perangkat uji cobanya. Oke, cukup baik Bapak kira penjelasan dari kelompok 2 tentang selection sort. Nilai dari Bapak cukup baik ya. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok 2. Oke, Bapak kira seperti itu ya, menjelaskan, kemudian kita saling bertanya lagi ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain ya terhadap kelompok yang menjelaskan atau meminta penjelasan tambahan bisa ya. Kemudian nilainya juga Bapak nilai masing-masing pribadi, selain ada nilai kelompok, Bapak nilai secara individu ya. Kalau misalkan yang tidak kerja sama sekali ya berarti nilainya 0 kan? Seperti tadi siapa teman kalian? Ada siapa ini tadi nih? Ada Immanuel ya. Immanuel Rivaldi ya. Berarti tidak ada nilainya, tidak ikut kerjasama, tidak hadir ya. Berarti nilainya 0. Kalau yang lain Bapak nilai sesuai dengan cara mempresentasikan maupun cara membawakan materinya. Oke. Untuk kelompok berikutnya berarti kelompok 3 dan 4 kita akan seperti ini ya minggu depan. Bapak harap lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Oh ya, tadi juga untuk kelompok 2 ada beberapa kekurangan sebenarnya ya. Dimana sudah bagus ada animasi di belakang tulisan, tetapi tadi di awal tulisannya layarnya warna hitam di belakang ya, animasinya. Ya, sama dengan warna tulisan ya, hitam dengan hitam. Ya, kalau perhatikan tadi ya, latar belakangnya berupa animasi, tetapi warna animasinya warna hitam dulu, baru warna orange gitu kan. Nah itu kurang begitu pas ya, sebaiknya pakai warna yang kontras dengan tulisan dengan latar pakai warna yang kontras. Kemudian tadi juga ya di program yang pertama, ini ya program yang pertama tadi variabelnya semuanya namanya huruf-huruf ya. Huruf A, B, C, D ya, G gitu kan. Nah, padahal Bapak sudah pernah juga kan ngajar bagaimana cara membuat variabel. Ada yang ingat kelompok 2? Bapak cara ajar buat variabel gimana? Syarat-syaratnya untuk penamaan variabel. Kelompok 2, gimana cara menamakan variabel? Harus singkat, padat, dan jelas ya. Jangan hanya singkat ya, tapi tidak jelas ya. Nah, itu juga padat juga ya, hanya A, B, C ya, tapi tidak jelas, harus singkat, padat, dan jelas. Jadi misalkan A itu apa? A itu adalah elemen pertamanya gitu kan. Tulis saja elemen pertama. B itu apa? B itu adalah apa? Array-nya gitu kan. C itu apa? C itu adalah pivotnya gitu kan. D itu apa? D adalah pembandingnya. G itu apa? G adalah temporary-nya. Nah, itu kan cukup jelas sehingga teman-teman juga bisa melihat dan mengerti apa isi daripada source code-nya ya. Oke. Begitu ya untuk kelompok 3 dan 4. Harap kritik-kritik dari Bapak juga kalian perhatikan supaya kalian lebih baik lagi ya. Untuk yang kelompok 1 2, kelompok 1 tadi juga sudah banyak Bapak kritik ya. Bapak harap di kelompok berikutnya lebih bagus lagi ya daripada kelompok 1 dan 2. Karena penilaiannya berarti Bapak lebih tinggikan ya, karena kelompok 1 2 lebih awal sehingga penilaiannya Bapak standar penilaiannya Bapak turunkan. Tapi kalau kelompok 3 4 5 6 standarnya Bapak tinggikan. Gitu ya. Oke. Begitu dulu untuk
Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini kok partisipannya nggak muncul. Oke, kita ada berapa orang nih? Bapak absen dulu ya. Oke, ini total ada, banyak juga yang nggak masuk nih. Ada 41 orang tapi hanya 38. Siapa aja yang nggak masuk nih? Bapak absen ya. Fatan Ramayani. Hadir, Pak. Ahmad Setiadi. Hadir, Pak. Ristri. Hadir, Pak. Joshua Stevi. Joshua Stevi. Ini ada tapi nggak di komputer nih orangnya. Yusuf Malik ada ya. Hadir, Pak. Eliezer ada ya. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Restu. Hadir, Pak. Oke, kemudian Antonius. Hadir, Pak. Rumania. Hadir, Pak. Immanuel. Manuel? Nggak ada tadi ya. Temannya ini ya. Eliezer. Muhammad Sandi. Hadir, Pak. Kemudian Miftahul Akmal. Hadir, Pak. Kemudian Ahdan. Hadir, Pak. Tarisa. Hadir, Pak. Oke, Bidara ada ya. Hadir, Pak. Safina. Pak. Safina ada. Hadir, Pak. Fajar Faizin. Fajar. Fajar nggak hadir. Ada kabar nggak Fajar? Nggak ada. From Eril ada tadi ya. Fauzi Nur. Hadir, Pak. Mangaratua. Hadir, Pak. Asami. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Ali Yahya. Hadir, Pak. Nadila. Ada ya tadi. Japarista ada ya tadi. Noval Lutfi. Hadir, Pak. Raihan Rahman. Hadir, Pak. Pasca Fernando. Pasca? Pasca nggak hadir. Ada kabar nggak Pasca? Siti Nurlita. Hadir, Pak. Maulana. Hadir, Pak. Cut Ifatul. Hadir, Pak. Hari Tua.
Hadir, Pak. Muhammad Sohibul. Hadir, Pak. Dwi Febrian. Ada ya. Hadir, Pak. Fariski. Hadir, Pak. Mirna Yunika. Hadir, Pak. Ilham Jaya Pratama. Ada ya. Hadir, Pak. Heri Dodo. Hadir, Pak. Reza Marwesi. Hadir, Pak. Excel. Excel nggak ada nih. Excel ada kabar nggak Excel? Nah, izin interupsi Pak. Untuk Excel kabar terakhir katanya dia kerja di Jepang Pak. Jadinya terus nggak pernah Oh, absen. tempat di mana? Nggak detail Pak, cuma ngomong begitu doang. Mata kuliah lain juga dia nggak ikut ya? Betul Pak, betul. Semua mata kuliah. Oke. Udah berapa lama? Eh, 4 bulan belakangan. Itu gempa yang di NTT itu. Mungkin Pak, saya nggak hafal tanggalnya. Pastinya. Belum udah lama berarti yang di NTT. Oke deh. Sekian dulu Bapak kira pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kelompok 3 dan 4 harap mempersiapkan diri. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Pak. Sore, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sore, Pak. Makasih, Pak.